Berjumpa lagi dengan saya Hasbi Sukaton. Seperti biasa di hari Jumat sore kita akan diskusi tentang reksadana, ya. Dan di sore hari ini saya bawakan tema yang sangat spesial karena ini banyak sekali pertanyaan dari nasabah-nasabah kita semua, ya, tentang reksadana pasar uang dong. Dibahas nih tentang jangan selalu ngomong tentang potensi return gitu ya. Coba bicara tentang risiko. Nah, kali ini kita membawa tema spesial tentang risiko, ya, kita akan bahas. Dan bahasanya di belakang nih, waduh, kayaknya serem ya, menakar risiko gagal bayar reksadana pasar uang, ya, karena memang kalau kita baca prospektus memang tertulis itu ya, ada risikoan prestasi namanya, di fund fact sheet juga disebutkan ada default risk. Nah, tapi sebenarnya sejauh mana sih atau seberapa besar sebenarnya risiko ini ada di sebuah produk reksadana pasar uang? Dan terlebih lagi sebenarnya karena kita mempercayakan dana kita ke manajer investasi, bagaimana cara manajer investasi ini untuk memitigasi risiko yang muncul, gitu ya. Nah, nanti kita akan panjang lebar berdiskusi dengan narasumber kita, Bapak Dharma Yuda nanti ya, dari Trimegah Asset Management. Tapi sebelum kita diskusi, Bapak Ibu sekalian, selain webinar kita di hari Jumat sore, kita juga Trimegah secara reguler mengadakan banyak event online ya saat ini, yaitu salah satunya adalah Market Talk ya. Market Talk ini ada di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 11.30 ya, jam 11.30 ini melalui IG Live kita. Nah, di sini akan dibahas tentang perkembangan market saham terkini atau mungkin juga fixed income, obligasi, tapi kebanyakan kita bahasnya dari sudut saham nih ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen punya ide, mendapat ide untuk trading, untuk investasi di pasar saham, silakan ikutin di setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Selain Market Talk, kita juga ada yang namanya Invest Talk ya. Invest Talk ini sama IG Live juga, tapi kita membahas topik-topik investasi yang lebih luas ya. Jadi kita mencoba untuk men-sharing perspektif baru gitu ya tentang dunia investasi itu di setiap hari Jumat juga jam 6 sore. Jadi nanti setelah acara webinar ini silahkan masuk ke kita punya Instagram, kemudian ikutin kita punya Investalk ya, IG Live. Dan sekarang saya akan memperkenalkan, sudah tidak asing lagi karena di beberapa webinar kita sudah kehadiran beliau, yaitu Pak Dharma Yuda. Beliau adalah Head of Fixed Income Fund Manager di PT Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Yuda, saya panggil Pak Yuda ya. Sore Mas Hasbi, sehat ya. Mas Hasbi? Sehat, Alhamdulillah Pak Yuda. Ya, Pak Yuda ini asik nih Bapak Ibu kalau kita diskusi ya dengan beliau ya, karena wawasannya luas banget gitu ya, udah expert juga di dunia pasar uangan dan fixed income atau obligasi. Jadi udah malang melintang nih ya pengalaman beliau. Di diskusi juga ngobrol enak nih kalau selama ini saya sama Pak Yuda. Ya, tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke topik, jangan lupa untuk follow Instagram kita @trimegah-sekuritas dan juga YouTube channel kita Trimegah Sekuritas, karena di YouTube kita putar ulang video-video webinar sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak sempat mengikuti webinar kita sebelum hari ini, silakan untuk tonton di YouTube channel kami. Baik, oke, Pak Yuda, rasanya udah nggak sabar kita pengen ngomong gitu ya. Saya angkat tema ini karena gini Pak Yuda, banyak banget nasabah yang bertanya kepada kami gitu ya, dan which is itu bagus ya Pak ya, untuk kita investasi kan kita harus tahu lebih dalam ya tentang instrumen yang kita miliki gitu ya. Nah, tentang reksadana pasar uang ini gitu. Ada yang memang baru nasabah yang baru kenal, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun investasi di reksadana pasar uang juga pengen tahu banyak hal tentang produk ini. Oke, tapi sebelum kita ngomong yang lebih dalam, satu penjelasan basic dulu Pak kita perlukan di sini agar kita punya pemahaman yang sama tentang
mungkin saya berangkat dari namanya dulu, pasar uang ya, reksadana pasar uang. Kenapa reksadana jenis ini yang katanya gitu ya, yang katanya kalau dari sisi profil risiko, reksadana pasar uang ini yang risikonya paling rendah di antara jenis-jenis reksadana yang lain gitu ya. Kalau kita ngelihat dari istilahnya Pak Yuda kuadrannya, nanti ada kuadrannya itu paling rendah. Oke Pak, pasar uang Pak. Kenapa dia dinamakan pasar uang dan sebenarnya apa isinya? Oke, thank you Mas Hasbi. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin saya langsung menjawab nih pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh Mas Hasbi. Pasar uang itu adalah by definisi itu adalah instrumen-instrumen yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu by definisi. Nah, dalam hal ini yang dikategorikan sebagai instrumen pasar uang itu adalah deposito, karena biasanya range-nya itu kan jangka waktunya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling lama itu 12 bulan kurang gitu kan. Itu makanya dikategorikan sebagai 1 tahun, dan 12 bulan jarang bahkan. Nah, dan bisa juga corporate bonds atau government bonds itu yang tenornya kurang dari 1 tahun. Memang di isunya itu kurang dari 1 tahun atau tadinya 3 tahun tapi sudah mau mature di tahun ini. Jadi udah masuk kategori money market. Jadinya itu definisi dari pasar uang. Jadinya reksadana ini kenapa disebut reksadana pasar uang? Karena reksadana ini memiliki underlying aset berupa instrumen-instrumen keuangan yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, itu dulu mungkin Mas Hasbi ya. Ya, jadi biar persepsinya nggak salah ya, kalau orang awam melihat, kita orang awam melihat pasar uang, oh jangan-jangan ini forex nih isinya gitu ya, bukan ya? Pasar bukan. Uang. bukan forex ya, ini bukan currency ya, jadi foreign exchange ya. Kita pasar uang adalah satu definisi yang disematkan untuk istilah yang disematkan untuk semua instrumen pasar utang gitu ya, surat utang. Ya? Betul. Surat utang yang ada jatuh temponya gitu pasti kan, dan jatuh temponya di bawah 1 tahun. Betul. Jadi udah disebutkan ada obligasi juga Pak ternyata ya. Jadi nggak hanya betul. Ada obligasi baik korporasi maupun obligasi negara atau government bond yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Itu berhak atau entitled untuk sebagai underlying reksadana pasar uang ini, gitu Mas. Oke. Ini yang mungkin saya sebagai orang awam pengen juga ngerti gitu ya. Kita sebagai orang awam pengen ngerti. Berarti kalau obligasi kan pada saat dia diterbitkan kan sebenarnya ada waktu jatuh temponya nanti kan, ada umurnya atau kita biasa sebut tenor gitu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang mungkin 10 tahun gitu ya. Tapi ada juga yang 1 tahun doang gitu ya. Nah, betul. Pertanyaannya kalau yang dia udah dia awalnya nih Pak, awalnya itu adalah diterbitkan untuk 5 tahun. Misalnya katakanlah dia diterbitkan tahun 2015 gitu ya. Berarti kan harus 2017 deh gitu ya. 2016 berarti 2016 gitu ya. Nah, katakanlah di tahun 2020 kemarin kan udah tinggal setahun lagi jatuh tempo. Itu bisa disebut kategori pasar uang berarti? Bisa, Mas Hasbi. Walaupun awalnya 5 tahun nih, awalnya 5 tahun, tapi setelah tahun keempat, masuk tahun keempat, kan tinggal setahun. Betul. Itu udah masuk kategori money market, betul. Oke. Jadi bukan berarti obligasi yang benar-benar desain awalnya setahun doang ya? Enggak. Jadinya bisa yang memang didesain awal pas saat issuance-nya itu, pas IPO itu 1 tahun, jadi berjalan waktu kan, jadi turun ya kan, kurang dari 1 tahun, atau memang yang tadinya tenornya itu sebenarnya 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan 20 tahun gitu Mas. Nah udah mau memasuki tahun maturity-nya, let's say kayak tadi contohnya Mas Hasbi, di issue tahun 2016, harusnya mature-nya itu kan di 2021 ya, masuk tahun ini. Nah itu udah masuk kategori money market gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai money market instrument. Oke, dan kalau nggak salah kan namanya obligasi, kalau dia mau jatuh tempo, kan harganya balik ke modal awal lah istilahnya gitu ya. Ke nilai awal, ke nilai awal. Par, istilahnya par. Berarti apakah memang obligasi juga kalau misalnya udah tinggal pendek-pendek gitu waktunya, nilainya udah deket-deket sama jatuh temponya berarti? Betul, secara teoritis seperti itu.
karena memang kan nilai obligasi itu akan mendekati nilai parnya ya, mendekati maturity-nya. Makanya nanti kita bisa ngobrol lagi di belakang kenapa reksadana pasar uang itu relatif lebih stabil terhadap volatility, karena ya nanti mungkin saya explore lebih lanjut ya, karena instrumennya atau durasinya itu kurang dari 1 tahun, jadinya lebih tidak sensitif terhadap perubahan harga karena udah mendekati par seperti itu Mas Hasbi. Ya. Oke, nah terus kan, kalau gitu kan tadi juga ada isinya tuh deposito gitu kan ya, ujung-ujungnya juga deposito juga kan di bawah setahun, terus ada obligasi gitu, korporasi gitu. Pertanyaannya adalah, loh kalau kayak gitu kenapa nggak beli deposito sendiri aja gitu ya, kenapa harus juga diversifikasi ke reksadana pasar uang gitu, emang beda banget gitu hasil investasinya gitu. Kan gitu kan, orang kan worth it nggak sih gitu, saya daripada naruh di sini mungkin pusing gitu ya, udah taruh deposito aja. Emang beda banget Pak hasilnya gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Hasil returnnya itu bisa beda banget, bisa enggak gitu. Tetapi yang paling mendasar adalah kalau deposito itu Mas Hasbi, kan misalnya Mas Hasbi ke bank, Mas Hasbi membuka deposito, itu tenornya 1 bulan. Oke. Atau 3 bulan atau 6 bulan Mas Hasbi. Kalau Mas Hasbi break atau cairkan sebelum jatuh tempo, Mas Hasbi kena penalti nggak? Kena penalti biasanya. Kena penalti. Jadi ya misalnya deposito memberikan bunga 4%, ya kan? Jangka waktunya 3 bulan. Misalnya di bulan kedua Mas Hasbi cairkan, Mas Hasbi dapat 4% nggak? Enggak kan? Karena kena penalti kan? Penalti, betul. Betul. Nah, sedangkan reksadana pasar uang ini adalah likuiditasnya itu yang salah satu terpenting. Jadinya Mas Hasbi subscribe di reksadana ini, nanti Mas Hasbi cairkan T1, ya kan? Biasanya kalau di reksadana kita, bahkan nanti ada yang T0 tuh Mas Hasbi. Itu bisa mendapatkan return yang kurang lebih sama seperti deposito atau bahkan lebih tinggi dibanding deposito. Tetapi likuiditasnya itu seperti tabungan ya, atau current account kalau di bank. Kok bisa Pak Yuda? Itu kan pertanyaannya orang itu. Kok bisa bank aja pakai di penalti? Kok reksadana pasar uang kok bisa begitu liquid gitu? Ada tadi T+1 ya, jadi ya. T+1. Mencairkan sekarang, besok duitnya udah masuk, besok sore biasanya gitu ya. Bahkan kalau nggak salah Trimegah Aset ini udah mulai ada T+0 nih. Kita juga jual sih soalnya sih. Reksadana T+0, pagi di redeem, sorenya duit udah masuk. Ya kan? Ya. Kok bisa gitu? Oke. Mungkin untuk menjawab ke situ saya masuk ke slide sebentar ya Mas Hasbi. Nanti kita diskusi lagi nih supaya ada gambaran nih. Ya. Oke, ini sedikit mengulas tadi yang sudah disampaikan Mas Hasbi ya sekilas mengenai profil risiko dari reksadana pasar uang. Kalau di kuadrannya ini termasuk yang short tenor dan low risk. Low risk di sini dalam artian terhadap volatility harga. Jadinya tadi mungkin sudah saya singgung bahwa reksadana pasar uang ini karena underlying asetnya itu adalah deposito dan obligasi yang kurang dari 1 tahun, jadinya volatility terhadap perubahan harga tidak terlalu sensitif. Jadi ini menyebabkan return yang dihasilkan atau pergerakan harga pasarnya tidak sevolatile dari obligasi yang tenornya lebih dari 1 tahun atau reksadana pendapatan tetap, atau bahkan juga kalau lebih lanjut ke reksadana saham, karena kan memang di instrumen pendapatan tetap itu kuponnya itu sudah fix ya, dan juga karena tenornya kurang dari 1 tahun, durasinya lebih pendek, jadi volatility terhadap perubahan harganya tidak terlalu tinggi karena akan mendekati ke par. Itu yang menjelaskan kenapa short tenor dan juga low risk dari sisi volatility. Nah, ini definisinya yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa instrumen money market reksadana pasar uang ini terdiri dari portofolio deposito atau instrumen utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Untuk syariah juga sama, tapi harus masuk instrumen syariah. Seperti itu. Tujuannya adalah yaitu untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibanding deposito atau tabungan, tetapi likuiditasnya itu seperti tabungan atau current account gitu. Jadinya at any time bisa di break. Itu T+1 ya kalau di kita ya. Untuk Trimkas 2 nanti ada salah satu reksadana yang bisa T+0. Itu salah satu kelebihannya adalah itu. Nanti saya akan menjelaskan kenapa ini bisa di break terus nggak turun nih rate-nya. Ya, kalau deposito kan di lock gitu ya.
gitu. Betul, betul. Mungkin pertanyaan lebih luas gini, kenapa kok kalau bank tuh mereka di lock gitu? Ya. Ya, kebanyakan di lock gitu kan? Ya. Kecuali yang special case atau katakanlah yang harian kali ya, yang mungkin apa namanya on call ya, On call, ya. Nah, kenapa dia harus ada seperti itu sementara di sini sangat liquid gitu? Itu Ya. kan pertanyaannya kan? Yang pertama karena ini Mas, karena di bank itu kan dana pihak ketiga itu giro, tabungan, deposito itu kan instrumen-instrumen yang kurang dari 1 tahun. Oke. Sedangkan bank itu bisnis utamanya itu adalah memberikan loan atau kredit kan. Kredit itu rata-rata di atas 1 tahun kan. Oke. Jadi sebenarnya itu udah ada mismatch ya, liability-nya, aset dan liability mismatch kan. Ya, ya. Gitu. Itu kenapa yang menjelaskan kenapa mereka harus lock. Karena kalau misalnya at any time mereka bisa redeem dengan memberikan atau dapat rate deposito yang sama gitu, ya terjadi mismatch di sananya tuh Mas. Oke. Gitu. Itu menjelaskan seperti itu kalau di bank. Kalau di reksadana ini kan memang instrumennya itu kurang dari 1 tahun. Oke. Dan sebenarnya kebutuhan likuiditasnya itu juga bermacam-macam. Jadinya makanya nanti saya jelaskan juga kenapa reksadana pasar uang itu semakin banyak dan semakin besar dan semakin banyak yang invest, individu-individunya itu akan semakin baik. Karena misalnya nih saya invest atau subscribe di reksadana pasar uang, Mas Hasbi juga subscribe, terus ada teman-teman lain sampai 200 orang gitu. Ya kan? Mas Hasbi keluar, saya keluar, nggak terlalu berasa Mas. Coba misalnya reksadana pasar uang yang invest hanya 3 orang, 2 orang yang keluar, 1 orang berasa kan. Jadi mereka fund manager itu harus melikuidasi asetnya kan. Ya. Likuidasi asetnya itu adalah yang pertama adalah time deposit, mereka liquidate. Tadinya misalnya kita play 1 bulan, tiba-tiba 2 minggu harus di break gitu. Jadi rate-nya turun kan. Ya. Atau obligasi yang harusnya tenornya 3 bulan, tatonya ada 1-2 orang karena isi dari reksadana tersebut cuma 5 orang misalnya, 3 orang keluar berarti sekitar 75% keluar tuh Mas kalau asumsi maunya sama ya. Berarti harus diliquidate dong asetnya kan. Time depositnya udah diliquidate. Yang kedua adalah obligasinya harus dilikuidasi. Artinya apa? Harus dijual di secondary market. Nah, kalau di secondary market belum tentu harganya bagus kan. Kalau misalnya harganya nggak bagus itu yang menyebabkan turun. Seperti itu. Tapi kan kalau kita ngelihat kalau deposito tadi memang tujuannya untuk disalurin kredit, ya ada kepentingan dari bank untuk ngelok karena memang untuk mengatur tadi ya, mematchingkan waktu gitu ya antara duit sumber dana dengan penggunaan gitu kan ya penggunaannya. Kalau di reksadana pasar uang karena isinya itu banyak sebenarnya juga investasi yang istilahnya tradable ya. Tradable, betul. Yang memang bisa diperdagangkan gitu ya. Artinya nggak usah terlalu khawatir juga karena bisa dijual juga gitu kan. Sewaktu-waktu gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu menjelaskan ya. itu adalah paper asset yang memang tradable atau liquid dibandingkan dengan ya kalau di bank itu kan sebenarnya kan kita placement di satu bank berarti kan concentrated risk-nya di satu bank gitu kan. Kalau ini kan ada aturan dari OJK harus berinvestasi di instrumen per emiten itu per satu pihak itu maksimum 10%. Jadi misalnya saya Sorry? Ada batasan ya per Ada batasan. Apakah termasuk juga di depositonya, Pak? Misalnya betul. Depositonya juga ada batasan, maksimum 10% per satu bank. Jadinya, per satu bank ya? Per satu bank. Jadi dengan membeli reksadana pasar uang itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mendiversifikasi risiko. Dari sisi concentrated risk ya. Oke. Jadi isinya ini adalah udah ada 10 bank nih kalau isinya bank. Ya kan? Kalau obligasi juga ada obligasi dari 10 emiten gitu at least. Ya. Ini juga yang mungkin banyak dari kita yang baru tahu nih kalau ternyata memang ada batasan nih per tiap instrumen, per tiap emiten atau penempatan gitu. Termasuk bahkan depositonya juga ya, Pak ya. Betul. Oke. Ya. Jadi memang terdiversifikasi secara tidak langsung ya. Oke. Ya, silakan. Udah terjawab tuh rasanya tadi pertanyaan itu, Pak Yuda. Itu. Oke, saya lanjutkan ya Mas Hasbi ya. Silakan. Ya. Nah, ini mungkin 6 hal penting yang kenapa berinvestasi di reksadana pasar uang itu sangat baik ya.
Yang pertama risiko rendah yang tadi sudah saya singgung karena memang instrumennya kurang dari 1 tahun, likuiditasnya itu juga lebih liquid kan kalau instrumen-instrumen kurang dari 1 tahun. Risiko paling besarnya itu adalah default risk. Nah itu yang kita hindari kan dengan cara melakukan screening terhadap underlying baik deposito maupun obligasi yang kita gunakan atau kita beli sebagai underlying portofolio reksadana kita. Itu salah satu bentuk mitigasinya. Kedua, stable ya, atau stabilitasnya itu cukup stabil dibandingkan reksadana pendapatan tetap atau reksadana equity karena instrumennya kurang dari 1 tahun dan deposito, jadinya relatif ini stabil karena pergerakan harganya tidak sevolatile dari reksadana saham maupun pendapatan tetap. Kedua, bukan objek pajak. Di sini maksudnya adalah ketika memperoleh return itu udah final ya pajaknya karena sudah dipotong di sisinya reksadana gitu kan. Dan juga kalau di sini salah satu manfaat reksadana adalah kalau misalnya Bapak Ibu langsung beli obligasi itu kena pajaknya itu 15%, kalau di reksadana kenanya cuma 10%. Itu salah satu benefitnya. Itu kalau obligasi ya. Kalau deposito sama-sama 20%. Keempat, dikelola oleh profesional ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam pemilihan underlying aset itu kita sudah melakukan due diligence secara dalam. Underlying mana yang kita rasa memiliki risiko-risiko yang bisa kita kontrol dan kemungkinan terjadi default risk atau liquidity risk itu kecil. Jadi itu benar-benar kita screening dengan dikelola oleh profesional. Akses yang murah ini maksudnya at any time, dan juga sekarang dengan adanya platform digital, dengan adanya Trima, bisa membeli produk reksadana ini langsung, nggak usah buka form segala macam. Jadinya memang gampang. Dan yang terakhir, yang keenam, yang nggak kalah, ini menurut saya salah satu yang paling penting adalah fleksibel. Jadinya contoh nih, kemarin tuh tanggal 25 ya, kebetulan teman-teman mungkin yang karyawan pada gajian gitu kan. Itu bisa langsung subscribe tuh ke money market fund kita gitu. Dengan online atau platform digital ya kan. Kita subscribe, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi baru butuh untuk pembayaran cicilan kartu kredit misalnya atau pembayaran listrik, baru kita cairkan gitu. Kalau enggak kan uangnya hanya ngendep aja tuh di current account. Bunganya itu ya kecil banget, sekarang rata-rata mungkin 1%, 2% gross. Karena reksadana pasar uang ini bisa dapat 4,5 sampai 5% net ya saat ini running yield-nya. Jadi ya benefitnya di situ gitu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk dapat flexibility-nya di sisi itu. Dan mungkin nambahin sedikit Pak Yuda. Ini juga saya sering kalau sharing sama nasabah gitu ya. Reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana yang sangat sulit untuk kita tiru, Pak. Sebagai investor secara langsung. Paling sulit untuk kita tiru. Kenapa? Misalnya gini ya. Reksadana saham misalnya gitu. Saya mau niru reksadana saham, bisa Pak. Saya sendiri sebagai trader gitu ya. Beli sahamnya kan. Sebanyak mungkin beli saham, saya pecah-pecah juga nggak masalah gitu loh. Kita bisa beli. Karena pasarnya pasar di bursa kan. Tinggal beli, kita atur sendiri portofolionya. Artinya kita bisa bikin pengelolaan seperti reksadana saham sendiri. Seperti ya. Gitu loh. Mau mimicking bisa juga gitu loh, niru gitu ya. Pendapatan tetap bisa juga, bisa. Karena apa? Obligasinya panjang-panjang gitu ya. Ketersediaannya banyak. Reksadana campuran bisa juga. Reksadana pasar untung paling repot Pak. Saya nggak bilang nggak bisa ya, tapi repot. Kalau kita mau niru gitu ya. Saya bayangkan aja sih, mesti pecah ke banyak deposito, taruh sana, taruh sini kan ribet banget ya. Terus yang kedua juga harus beli obligasi misalnya yang udah masuk pasar uang, obligasi yang di bawah 1 tahun. Ini jujur Pak, kalau kita orang retail Pak, beli reksadana yang udah tinggal di bawah 1 tahun tuh susahnya minta ampun Pak. Ya betul. Mau nyari di mana gitu ya. Itu untung-untungan kalau pas lagi ada yang nawarin, ada orang butuh jual, baru tuh kita dapat akses gitu ya. Tapi biasanya jarang tuh ada yang jual untuk yang di bawah 1 tahun gitu ya untuk kita retail. Jadi saya sering bilang kalau satu secara benefit tadi ya, ini bisa ngisi satu kekosongan need ya, satu kekosongan kebutuhan investasi kita yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda. Satu deposito mungkin ada penjaminan LPS. Tapi
tadi ya likuiditasnya nggak seliquid karena nggak seliquid reksadana pasar uang ini karena ada locking period. Nah, ini likuiditasnya seperti tabungan gitu ya, seperti tabungan walaupun nggak se-fleksibel tabungan banget, tapi seperti tabungan tapi bisa kasih better return gitu loh potensinya gitu kan, better return dan depositonya itu sendiri gitu. Nah, jadi di situ menurut saya banyak ya kita sharing ke nasabah, itulah spesialnya reksadana pasar uang kurang lebih gitu sih Pak biasanya. Setuju Mas Hasbi, tadi poinnya bagus sekali tuh yang Mas Hasbi sampaikan. Contoh kalau kita beli obligasi, kita retail gitu kan, size pecahan obligasi, khususnya obligasi money market itu benar, susah supply-nya tuh. Dan rata-rata kalau kita belinya cuma 100 juta, 50 juta, 10 juta, harganya itu jelek gitu. Sedangkan kalau belinya dari sisi fund kan size fund-nya gede, kayak Trimkas kita sekarang size-nya 4,2 triliun gitu. Kalau kita beli pecahan 1M, di atas 1M lebih banyak gitu, dan tentu harganya lebih bagus dibandingkan beli yang pecahan-pecahan lebih kecil gitu. Jadi harganya lebih bagus, itu salah satu benefitnya. Yang kedua yang tadi itu kalau beli langsung kan pajaknya 15%, kalau beli dari fund cuma kena 10% tuh Mas Hasbi. Jadi ada tax saving di sisi reksadana, itu salah satu benefit juga tuh yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor. Makanya saya percaya mungkin nggak sampai 5 tahun lagi ya Mas ya, khususnya generasi milenial ya, ini akan memanfaatkan reksadana pasar uang ini sebagai tabungan mereka. Gitu. Dan ini udah kejadian di negara-negara maju seperti di China, di Amerika, di Singapura gitu kan. Mereka itu rata-rata udah hampir nggak punya uang atau tabungan tuh di bank gitu kan. Rata-rata mereka taruh di money market karena fleksibel, liquid, dan benefitnya lebih bisa dikatakan lebih banyak ya. Oke, nah ini saya ada satu pertanyaan lagi Pak, yang nggak apa-apa ini ya, kita sambil tanya sambil diskusi ya, Mas. biar diskusi ya, biar nggak boring juga kalau misalnya ini ya. Nah Pak, tadi kan si reksadana pasar uang ini juga menempatkan ke deposito kan? Ya. Nah, apakah artinya kalau deposito kan berarti ada penalti juga Pak, kalau Bapak misalnya ada nasabah tarik dana, kemudian Bapak harus mencairkan deposito gitu. Nah itu gimana itu Pak? Betul. Biasanya. Apakah ada depositonya special case atau gimana tuh? Betul. Jadi kita ada beberapa strategi. Yang pertama kita pecah tuh banyak depositonya Mas. Dan tadi kan yang saya gambarkan, ini kan semakin banyak investornya. Gak mungkin semuanya keluar berbarengan kan Mas. Oke. Jadi ada yang subscribe, ada yang redeem gitu kan. Kita bisa manfaatin kalau misalnya ada yang redeem, uang subscribe kita buat bayar redemption. Jadi nggak perlu break deposito. Sedangkan kalau kita tadi misalnya buat atau nyampur sendiri, nggak melalui wadah reksadana, pakai uang kita sendiri, nggak bisa kan Mas? Kita ada kebutuhan, kita harus break kan, kena tuh. Itu yang pertama. Jadinya sub redeem. Jadi sebenarnya ini kayak bank kecil ya. Jadinya semakin banyak number of investor ini semakin bagus. Makanya idealnya itu fund-nya itu numbers of investor-nya itu harus banyak. Gitu. Dan ya kayak di Trimkas 2 kebetulan juga banyak dan size-nya juga besar gitu. Jadinya kita dapat economic of scale-nya untuk pengelolaan. Gitu. Strategi kedua adalah karena kita size-nya besar, kita bisa nego ke bank. Misalnya dari sisi rate, tentu rate antara institusional sama rate deposito retail berbeda kan Mas. Karena kalau retail kan size-nya ya ada yang besar gitu, cuman mostly kecil gitu kan. Ya, kalau bahasa kekiniannya gini Pak. Kalau bahasa kekiniannya, kalau yang nawar sultan beda lah harganya. Gitu. Iya benar. Yang nawar sultan nih gitu, duitnya 4 triliun beda dong gitu. Betul. Analoginya gitu Mas, benar. Itu yang terus dari sisi flexibility untuk break-nya kita juga bisa lebih nego. Gitu. Jadi ada gitu ya. Fleksibilitas itu bisa, bisa kita nego. Jadi misalnya, kita minta setelah di atas 3 minggu, ya kan, di atas 21 hari, kalau kita break tetap dapat bunga yang dijanjikan 1 bulan, dikasih. Gitu. Karena size kita besar. Ya balik lagi Sultan yang nanya gitu ya. Kalau Sultan yang nanya nggak lo kasih fleksibilitas, nggak kesini lagi nih Sultannya nih. Bisa pindah ke yang lain nih gitu ya. Jadinya mungkin ini Mas, ibaratnya kalau kita sendiri kita kurang kuat, kalau kita together kita lebih kuat gitu kan, analoginya gitu. Ini kan kayak sama aja kan, kayak kita rombongan
ikut di satu wadah, satu orang nih yang nego nih, ya kan? Ya. Size-nya besar dibanding negonya satu-satu gitu kan. Gitu. Ya, Itu yang bisa ya. dimanfaatin oleh teman-teman investor di reksadana pasar uang. Makanya saya cukup percaya bahwa dengan kemajuan dan semakin deepening atau dalamnya pasar modal kita, ini reksadana pasar uang ini akan berkembang karena merupakan salah satu alternatif investasi yang relatif aman dan juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor secara individual ya. Ya, ya. Untuk enhance return-nya dibanding taruh di tabungan atau deposito aja. Oke. Seperti itu, Mas. Ya. Mas Pak Yuda. Ya. Ini ngomong-ngomong nih ya. Q&A-nya ini udah yang nanya udah 54, Pak. Udah 54 ya? Itu tantangan bagi saya nanti untuk milih mana pertanyaan terbaik. Oke, dan itu terus bertambah ya, Bapak Ibu, silakan ditanyakan saja. Nanti kalau kita nggak sempat bahas di sini, nanti pertanyaannya juga akan bisa saya kirim ke Pak Yuda ya Pak untuk dijawab kita bantu nanti jawab by email ke Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pertanyaan tetap terjawab, tapi mungkin ada yang tidak bisa kita jawab di acara ini. Tapi nanti keep in touch, nanti di email kita tanyakan. Oke, Pak Yuda, tadi kan kita udah bahas ya, reksadana pasar uang ini dari isinya apa, kemudian di sini keunggulannya itu apa gitu kan ya, apa istimewanya nih segala macam. Nah, balik lagi ke tema kita hari ini, kan kita pengen ngomong dari sudut pandang yang lain ya. Dari sudut pandang risiko gitu. Betul. Karena kalau nggak salah kan setiap kali di disclaimer-nya reksadana selalu tertulis reksadana adalah investasi yang mengandung risiko. Jadi kita harus benar-benar memahami apa itu risikonya kan gitu kan? Betul. Mempelajari dan memahami. Oke. Dan risiko yang kita sorot di sore hari ini adalah risiko gagal bayar, Pak. Ya. Default risk karena tadi udah dijelaskan kan isinya banyak kan surat utang ya. Betul. Walaupun isinya di bawah 1 tahun gitu. Ya. Nah, saya pertanyaannya seberapa besar sih risiko gagal bayar di reksadana pasar uang ini? Oke. Kalau pertanyaan pertama yang saya bisa jawab adalah risiko yang paling berbahaya ya. Kalau itu terjadi adalah ya default risk ini, Mas. Oke. Itu yang paling ditakuti oleh semua fund manager fixed income ya di seluruh dunia, risiko gagal bayar. Makanya di Trimegah Asset Management kita berhati-hati sekali itu. Makanya mungkin kalau saya bisa share ini ya, ini salah satu universe screening kita. Jadi ketika kita mau membeli suatu obligasi atau melakukan penempatan time deposit di suatu bank, kita melakukan due diligence tuh Mas, gitu, untuk meminimalisir kemungkinan terjadi default risk. Contoh, kayak tahun lalu di 2020 ketika pandemi ini dimulai di pertengahan Maret ya Mas ya, itu langsung kita kurangin tuh, kita assess obligasi-obligasi mana yang secara industri kena impact dari corona. Ya kita come up dengan idea bahwa ini pasti orang nggak akan traveling, orang nggak akan naik pesawat, orang akan mengurangi makan di luar segala macam. Berarti industri airlines, traveling, F&B, and retail. Nah itu yang kita hindari, gitu. Untuk memitigasi kalau misalnya mereka sampai drop penjualan, itu otomatis kan kemampuan mereka untuk membayar kewajiban yang mereka berupa hutang terhadap bank, utang dalam obligasi itu akan berkurang kan, gitu. Itu salah satunya kita assess gitu, analisa industri, top down approach lah, gitu. Kedua adalah kita lihat track record maupun grup dari issuer obligasi atau bank tersebut, apakah bank tersebut ataupun emiten yang meng-issue obligasi atau mengeluarkan obligasi saat itu backup dari grupnya itu cukup kuat. Apa grupnya cukup besar gitu kan? Karena kalau grup kecil ataupun secara bisnis size mereka kecil dan kondisi keuangannya nggak bagus ya kita avoid hal-hal seperti itu karena itu probability terjadinya default risk sangat besar. Gitu. Jadinya itu risiko yang paling besar. Pertanyaan yang kedua tadi Mas Hasbi sampaikan, mungkin jawaban saya adalah, nah itulah pentingnya peran memilih manajer investasi, gitu. Apakah manajer investasi yang lain melakukan hal yang sama?
bisa iya, bisa enggak, gitu kan? Gitu. Makanya kalau minggu lalu saya ada satu webinar sama regulator syariah, mereka menanyakan gitu, apa yang perlu dilihat pertama kali ketika memilih reksadana? Saya lihat yang pertama adalah manajer investasinya. Apakah manajer investasinya amanah atau enggak, gitu kan? Kalau amanah, mereka melakukan langkah-langkah mitigasi ini. Gitu. Tapi mungkin kita sebagai orang awam, sorry saya potong Pak Yuda. Ya. Sebagai orang awam kan kita agak susah Pak untuk tahu, ya semua orang pasti kan mengakunya amanah gitu ya. Ya. namanya profil gitu. Gimana cara tips yang paling gampang untuk kita bisa lihat ini kayaknya dia ngelolanya bener nih gitu ya. Ngelolanya nggak ngaco nih gitu ya. Itu dari mana Pak? Mungkin tips sederhana. Yang pertama adalah transparansi. Itu bisa dilihat di fund fact sheet kita apa aja underlying dari instrumen-instrumen ya kan. Kedua, ini agak kontroversial, tapi saya rasa ini bisa dijadikan suatu hal yang untuk mengukur apakah ini MI-nya amanah dalam artian bermain di ranah-ranah yang berbahaya atau enggak. Kalau return suatu reksadana misalnya pasar uang, sekarang average itu rata-rata 4%, ya kan. Kalau ini bisa ada yang memberikan 8% net, itu harus dipertanyakan justru Mas. Nggak wajar ya. Invest di mana? Nggak wajar gitu kan. Nggak wajar banget gitu ya. Betul. Nah kalau mungkin 4,5% bisa dapat 5%, itu deltanya itu mungkin ya kelihayan dari manajer investasi itu untuk memilih underlying aset yang menarik, dan mungkin mereka bisa trading ataupun aksesnya semakin besar semakin bisa dapat size gitu kan. Di sisi itunya tuh Mas. Jadi dua hal itu yang pertama saya lihat, transparansi, kedua adalah return-nya make sense nggak? Kewajarannya ya? Wajarannya gitu kan. Kalau misalnya nggak wajar, ya berarti itu mulai tanda tanya tuh. Kan itu yang terjadi tuh Mas. Dari kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia maupun di Indonesia kan. Orang ya jeleknya di Indonesia itu adalah banyak investor itu bukan mengerti dulu tapi menikmati dulu. Jadi yang dilihat adalah return-nya dulu. Padahal sebenarnya kan mengerti dulu baru nikmati gitu. Ini banyak yang dibalik, nikmati dulu baru mengerti. Jadinya dilihat return-nya dulu, wah return-nya 10%, 15%, tapi nggak mengerti underlying-nya apa. Makanya nih saya senang sekali nih Mas Hasbi tadi gimana membedah reksadana pasar uang. Terus kita nggak ngomongin yang bagus-bagusnya aja, risikonya apa nih? Gitu kan? Iya dong. Kita harus aware tuh dengan harus itu aware. Kan, ya. Tapi mungkin sebagai juga selalu kita juga sampaikan ke nasabah bahwa karena kita katakanlah berinvestasi di ranah yang memang mengandung risiko gitu ya. Ya. Poin utama risiko itu selalu ada gitu ya di investasi ini. Risiko itu selalu ada. Nggak mungkin kita hilangkan sama sekali kan gitu kan ya. Betul. Tapi tugas kita adalah bagaimana untuk memanage agar risiko ini tidak katakanlah berimbas besar sekali gitu ya ke kita punya investment. Tugas kita adalah bagaimana untuk mereduce gitu ya tingkat risikonya ini atau menurunkan tingkat risiko. Poin utamanya adalah kalau saya lihat dari Pak Yuda tadi sampaikan, pertama diversifikasi ya Pak ya. Betul. Diversifikasi itu ilmu dasar, ilmu basic yang sudah terdengar klise sebenarnya ya. Tapi memang itu yang harus kita tapi memang powerful itu Mas. Gitu ya. Dan yang kedua tadi selektif. Yang kedua itu juga selektif. Even di level fund manager pun dalam memilih ini tadi yang lagi kita di shoot ini, dalam memilih aset pun selektif ya Pak Yuda ya. Selektif. Kita pun dalam memilih reksadana juga mesti selektif tadi kan. Ya. Lihat intinya. Tapi tetap ya disebar aja, jangan ditaruh ke satu MI doang juga gitu ya. Atau ke satu reksadana doang misalnya gitu ya. Tetap harus ada diversifikasi. Oke, Pak Yuda, Q&A yang sudah 68 saat ini memaksa saya untuk mungkin kita nggak boleh egois nih Pak Yuda gitu ya. Saya pertama akan tanyakan pertanyaan dari Bapak Tony Tok. Saya semenjak mengenal reksadana pasar uang sudah tidak meletakkan dana lagi di deposito. Karena melihat RDPU ini lebih efisien dan memberikan gain sedikit di atas deposito. Gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah
LPS seperti deposito? Itu pertanyaan pertama. Terus lalu jika ada misalnya kasus MI yang karena berita tidak mengenakan, yang belum tentu juga kebenarannya, tapi sudah menimbulkan kepanikan di nasabah sehingga ada penarikan dana besar-besaran gitu ya. Apakah hal ini bisa membuat reksadana pasar uang ini nilai gain-nya atau nilai keuntungannya itu jadi drop, Pak? Mungkin saya jawab yang pertama ya. Untuk ada lembaga seperti LPS yang menjamin tidak ada. Gitu. Karena kan LPS sendiri untuk individual investor juga dibatasi ya. Hanya rate di bawah 4% kalau nggak salah, terus maksimum itu 2 miliar. 2 miliar itu keseluruhan. Jadi misalnya Mas Hasbi punya 10 miliar, dipecah tuh taruh deposito di bank A, B, C. Itu cuma yang di cover ya 2 miliar aja yang sesuai dengan bunganya. Kalau misalnya bunga di atas bunga LPS nggak di cover. Jadi sebenarnya ya risiko LPS taruh di bank di LPS itu juga sekarang juga nggak mengcover secara utuh ya kalau menurut saya gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya ada suatu MI yang tiba-tiba ada berita tidak mengenakan sehingga di rush bisa turun atau enggak, bisa iya bisa enggak. Kalau iya turun kenapa? Kalau misalnya underlying asetnya itu tidak liquid. Tadi makanya saya sampaikan dari awal risiko selain default risk yang kita benar-benar perhatikan kedua dalam manage money market ini adalah liquidity risk gitu. Kalau misalnya mereka di redeem atau bahasa kalau di perbankan tuh di rush ya, ditarik secara besar-besaran secara dalam tempo waktu tertentu yang sangat pendek gitu kan. Mereka bisa meliquidate aset-asetnya, penurunan dari nilai NAV-nya itu nggak akan sebesar itu. Gitu. Tapi kalau mereka nggak liquid sampai harus menjual semuanya dan tidak ada misalnya di secondary market nggak ada bid-nya ya kalau di obligasi ya, itu bisa menurunkan nilai NAV. Makanya di sini memanage money market fund itu ya kelihatannya gampang, sebenarnya susah karena itu balancing antara likuiditas sama gimana mencari aset alokasi atau aset-aset yang bisa memberikan return yang cukup baik tetapi liquid gitu. Itu seninya di situ. Gimana mengatur alokasi berapa persen deposit, berapa persen obligasi money market. Ya. Gitu. Kalau Pak Yuda sendiri biasanya taruhnya gimana, Pak? Katakanlah porsi antara deposito dengan obligasi gitu. Biasanya jawabannya tergantung Mas Hasbi. Tergantung dalam artian apa? Kalau kita melihat kayak sekarang di suku bunga rendah, makanya dari 3 bulan yang lalu, ya kan, kita udah banyak beli obligasi itu, dan juga udah ngelok beberapa deposito dengan tenor 6 bulan. Karena suku bunga rendah akan turun kan, udah turun nih dari 6 bulan terakhir. Gitu. Kedua adalah artinya apa itu? Kalau suku bunga turun artinya melihat apa itu? Apa yang dilihat? Artinya ada potensi apa gitu misalnya? Kalau misalnya kita nggak lock atau kita nggak beli obligasi, kalau kita beli obligasi 6 bulan yang lalu, otomatis kan harga 6 bulan yang lalu, kuponnya itu sama kan. Jadi return-nya itu bisa kita manage sampai jatuh tempo itu return-nya lebih besar dibanding sekarang. Kalau new issuance kan contoh IPO buat sekarang, kupon yang ditawarkan udah lebih rendah kan. Atau deposito lah simpelnya. Ya. Mas Hasbi 6 bulan yang lalu masih dapat mungkin 6,5% kan. Kalau Mas Hasbi taruh lock 6 bulan sampai sekarang masih 6,5% kan? Karena gitu. udah pakai rate yang lama. Ya rate yang lama. Kalau 1 bulan 6,5%. Berikutnya masih 6,5%. Mulai bulan ketiga Desember udah turun tuh Mas. Rate-nya jadi 5%. Ya harus ngikutin yang 5% kan. Januari turun lagi jadi 4,5%. Jadi return-nya otomatis turun. Berarti apakah juga kalau kita ngelihat dari sudut pandang risiko gitu ya? Ya. Apakah pada saat suku bunga itu view-nya suku bunga turun, suku bunga deposito kita ngomong ya, view-nya akan turun. Itu artinya sebenarnya risiko penarikan dana dari reksadana pasar uang itu justru mengecil ya. Betul. Bisa dikatakan karena orang jadi lebih tertarik kan? Artinya kan? Betul. Kalau benar suku bunga nanti turun berarti nggak menarik lagi taruh di deposito gitu. Justru orang berbondong ke reksadana pasar uang. That's why Pak Yuda justru berani ngelok deposito yang mumpung rate-nya masih tinggi sebelum turun, di-lock dulu 6 bulan gitu. Betul. Oke. Jadi dalam kondisi fenomena ini yang terjadi mungkin
akhir-akhir ini ya Mas ya. Dan itu karena salah satunya adalah orang lebih gampang sekarang beli reksadana pasar uang. Mungkin kalau kita ngomong reksadana pasar uang 5 tahun yang lalu, dari 10 orang mungkin yang hanya tahu dan hanya mengerti, yang hanya invest mungkin 3. Sekarang lebih banyak Mas. Karena apa? Ya informasi-informasi seperti ini dan ya benefitnya mereka rasakan langsung gitu kan. Ini saya kalau udah ngobrol sama Pak Yuda ini terpancing buat nanya mulu gitu ya, nanti egois lagi. Ini nggak kebagian pertanyaan dijawab. Oke, saya stop dulu pertanyaan saya lanjutkan lagi. Tapi bagus tadi pertanyaan itu. Pertanyaannya bagus sekali ya. tadi. Oke. Nih, dari Ibu Azizia Karimasari. Ada beberapa reksadana pasar uang, ya kita mungkin nggak usah nyebut nama ya Pak di sini ya, karena banyak produk di industri. Ada beberapa reksadana pasar uang yang returnnya dapat dibilang cukup tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang lainnya. Seharusnya return yang lebih tinggi di atas rata-rata reksadana pasar yang uang umumnya ini aman atau cukup berisiko nggak sih gitu ya? Tapi histori NAV-nya bagus Pak. Apa yang menyebabkan returnnya bisa di atas rata-rata ya? Apakah ada pengaruh alfa atau betanya? Nah ini. Oke. Pertanyaannya. Kalau saya jawab mungkin itu pemilihan underlying-nya memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan average reksadana pasar uang lain. Gitu. Jadinya mungkin mereka berani untuk masuk ke instrumen-instrumen yang lebih berisiko. Gitu. Jadinya risiko itu ada, ya kan? Belum tentu kejadian kan. Yang paling takutkan kalau default kan. Tapi mungkin lebih berisiko dibandingkan underlying di reksadana pasar uang yang lainnya. Gitu. Itu yang pertama. Kemungkinannya adalah mereka masuk ke, kalau dalam rating ya Mas ya, obligasi mungkin dia rating yang di bawah single A mereka sebagai underlying asetnya. Secara langsung bisa saya katakan risikonya lebih tinggi kalau begitu. Tapi bisa juga yang tadi saya sampaikan, pemilihan aset allocation-nya benar dan size-nya itu udah sizable. Jadinya uang yang masuk keluar sub redeem itu match gitu kan, yang nggak mungkin bisa match sampai 100%, tapi mereka tidak perlu break deposito, tidak perlu liquidate asetnya, ya kan, tidak perlu liquidate bonds-nya di secondary market untuk bisa meng-cater redemption gitu. Itu benefit kan. Jadinya kalau tadi kan yang kita bahas di awal nih kan, kalau di break turun tuh rate-nya kan, otomatis ya return-nya juga turun kan. Ataupun jual obligasi di secondary market, ya turun juga gitu kan, kalau misalnya nggak ada bid seperti itu. Jadi menurut saya, ya bisa dikatakan lebih berisiko. Tapi berbahaya, ya belum tentu. Makanya di sana, di sini pentingnya peran investor untuk juga melihat transparansi dari manajer investasi itu. Karena kan, ya kita dengar lah kebanyakan ada beberapa MI yang disuspend segala macam karena satu dan lain hal, ya itu mungkin kasihan juga gitu kan para investor yang di sana gitu. Makanya pentingnya transparansi dari manajer investasi untuk menjelaskan dan juga bagaimana mereka memanage portofolio reksadananya dengan baik dan benar gitu kan. Ya, dan kalau kita kembali tadi ke apa yang Pak Yuda sampaikan adalah coba diperhatikan misalnya ada deviasi ya, perbedaan return atau apa, masih dalam tahap yang wajar nggak sih gitu kan, kurang lebih ya. Kalau bedanya udah nggak wajar banget ya mending sih jangan dipilih juga kalau terlalu outliers lah ya, terlalu bedanya jauh banget, kok bisa returnnya gede banget gitu ya dibanding yang lain gitu ya. Ya agak hati-hati aja gitu ya. Dan balik lagi tadi diversifikasi. Ya, diversifikasi juga. Jangan hanya karena ini bagus returnnya terus duitnya semua taruh di situ, enggak juga gitu ya. Dipecah-pecah aja gitu. Terus berikutnya dari Bapak Nathanael Indra. Mungkin Mas ini ya. Atau D ini ya, karena manggilnya Kak ini. Wah, Kak Yuda nih. Siang Kak, apakah reksadana pasar uang bisa rugi? Meskipun reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang cenderung kecil. Nah, bisa rugi nggak Pak kalau saya beli reksadana pasar uang? Rugi di sini kita samakan persepsi dulu, berarti penurunan NAV ya Mas ya. Jadinya misalnya return per harinya itu minus gitu kan. Jadi misalnya uang Mas Hasbi waktu subscribe 1 juta,
tahu-taunya minggu depannya udah turun ke 990.000 gitu ya. Mungkin aja itu terjadi. Kalau tadi yang saya sampaikan itu, ada penurunan harga obligasi karena mereka harus for sale, harus terpaksa menjual kalau misalnya mereka di redeem seperti itu. Kalau misalnya harganya obligasinya dia masih at par atau mungkin turun ke offset sama kupon atau depositonya, kan kalau deposito kan di break nggak ada tuh yang jadi minus gitu kan. Ya, itu biasanya kejadiannya di obligasi. Jadinya ini bisa kejadian ketika nanti mereka tidak bisa meliquidate aset-asetnya tuh Mas. Atau ada underlying asetnya, baik deposito atau obligasi gagal bayar. Jadi misalnya depositonya jatuh tempo besok, ya kan? Tatonya besok nggak bisa dicairkan tuh. Ya, itu bisa menyebabkan returnnya negatif. Atau obligasinya harusnya bulan depan jatuh tempo 100%. Contohnya company-nya ada restrukturisasi, mereka menunda dan yang dibayar 20% dulu, 30% dulu, ya itu bisa kejadian tuh Mas. Tapi memang dari pengamatan saya gitu ya, dari pengalaman saya juga di capital market gitu, kalau ngelihat reksadana pasar uang sih risiko-risiko seperti itu tuh kecil terjadinya ya. Ya, maksudnya sampai hasilnya minus gitu ya. Trimkas sendiri mungkin kayaknya tahun 2008 aja itu pun kayak bukan minus ya, returnnya mengecil ya. Agak turun-turun dikit gitu, tapi kejadian cuma seminggu kalau nggak salah gitu ya. Waktu ekstrim banget tuh ada subprime mortgage yang waktu di US ya, waktu itu juga kejadian gitu. Mungkin nilai asetnya mungkin memang underlying-nya harganya pada turun nih, harga-harga obligasi kali ya waktu itu ya Pak ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu bahwa reksadana pasar uang ini adalah instrumen yang terdiversifikasi. Saya nggak bosan-bosan untuk ngomong itu, karena agar kita paham konsepnya bahwa di dalamnya reksadana pasar uang ini asetnya tuh banyak gitu. Pak Yuda ini menyebar ke begitu banyak aset, deposito ke obligasi, bahkan ada batasan satu obligasi atau satu emiten ya tadi ya. Satu obligasi atau deposito hanya 10% maksimal. Dan saya rasa kalau udah naruh 10% tuh udah gede banget ya Pak ya. Udah gede. Jarang juga naruh sampai 10% gitu ya. Mestinya, jadi gambarannya gini Mas Hasbi, kalau size-nya Trimkas 2 sekarang 4,2 triliun, 10%-nya itu 420 miliar Mas. Satu nama. Itu udah gede banget. Gede banget rasanya, jadi nggak mungkin lah kita taruh segitu ya. Ya mungkin aja, tapi rasanya jarang untuk dilakukan sampai segede itu kali Pak Yuda ya. Jadi itu udah kategorinya super high conviction gitu. Super high conviction. Oke. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Deas Muhammad. Oke. Karena dalam reksadana pasar uang diizinkan pula adanya obligasi dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun, bagaimana pemberian kuponnya? Apakah per bulan diberikan kepada kita kuponnya? Nah ini bisa dijelaskan Pak. Ya. Jadi kalau di pengelolaan reksadana pasar uang itu, kupon yang kita terima dari obligasi itu tidak tidak langsung dibagikan ke investor. Jadi ini digulung. Jadi uangnya itu masuk ke reksadana, uangnya itu bisa dipakai lagi untuk beli obligasi lagi atau untuk ditaruh di deposito. Jadi itu tercermin dari pertumbuhan NAV dari kupon yang masuk itu, cash in dari obligasi. Seperti itu. Jadinya secara tidak langsung sebenarnya Bapak itu memperoleh juga, tetapi diterima tidak langsung berupa cash, tapi dari pertumbuhan NAV-nya. Jadi kalau Bapak mark to market NAV reksadana Bapak itu mengalami kenaikan. Seperti itu. Ya, jadi justru malah kalau misalnya ini bedanya nih, ada efek Pak, compound interest ya? Ya. Bunga berbunga lah istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya kayak bunga bergulung sih sebenarnya harusnya, bukan bunga berbunga. Kalau misalnya kupon itu diteruskan langsung ke nasabah justru nggak produktif sih sebenarnya ya, karena kita dapat kupon terus diapain gitu. Tapi kalau misalnya masih ada di dalam situ kemudian sama Pak Yuda diinvestkan lagi ke obligasi lain atau deposito lain kan terus berkembang ya. Ya. Oke. Nah ini usul nih. Kayaknya usul dari nasabah, tapi ide nih Pak. Dari Ibu Wahyuni Lestari. Ya ini. Apakah memungkinkan bila kita membuat
otomatis cair setiap bulannya untuk RDPU yang kita miliki sejumlah nilai tertentu. Ya. Fix nilainya misalnya Rp1 per bulan, misalnya. Jadi seperti bunga deposito yang dibayarkan, mohon penjelasannya. Bisa nggak? Hal itu mungkin terjadi, tapi itu mungkin sebenarnya kan kalau di sisi kita, di sisi saya manajer investasi, kita itu kayak pabrik ya. Oke. Jadi ibaratnya Mas Hasbi itu selling agent, penjual produk, ya kan? Kita yang membuat produknya gitu kan. Jadi bisa aja, jadi di sisi selling agent ada tuh automatic redeem. Oke. Gitu. Jadinya per bulan misalnya ibu rutin subscribe let's say 1 juta tiap bulan. Nah, tiap akhir bulan otomatis redeem 100.000. Itu bisa di set tuh. Jadi ya itu memberi Mas dari sisi selling agent akan memberikan instruksi redeem kan terhadap produk money marketnya. Jadi itu bisa langsung dicairkan dan langsung diterima oleh ibu sebesar 100.000 tiap bulan. Good gitu. idea sih ini sebenarnya. Kenapa? Kasih ide yang bagus nih buat saya. Iya. Itu kayak di China kan juga seperti itu tuh banyak. Jadinya mereka automatic subscribe gitu kan tiap bulan. Terus mungkin setiap mendekati kalau di sana Chinese New Year gitu kan, mereka udah set tuh di redeem uangnya 1 bulan sebelum Chinese New Year untuk belanja segala macam. Di Eropa itu juga seperti itu tuh otomatis semuanya. Kalau dari sisi misalnya katakanlah produknya Pak, misalnya ya, dari sisi produknya kan kalau kita kan mengenal ada beberapa produk reksadana pendapatan tetap ya, kayak punyanya Trimega Aset kan ada Trimega Fixed Income Plan tuh Pak. Ya. Itu kan kasih dividen kan setiap 3 bulan sekali ya. Ya. Kasih dividen yang 1% misalnya gitu ya. Nah kalau reksadana pasar uang apakah mungkin dari sisi level produknya kita bikin begitu Pak? Jadi semua nasabah misalnya mendapatkan fitur itu gitu ya? Itu bisa dibuat. Tapi memungkinkan. Karena memang diperbolehkan untuk membagi PHI ya. Nah PHI itu pembagian hasil investasi itu tergantung dari kebijakan manajer investasinya mau seperti apa. Gitu, let's say misalnya 10 basis per bulan ya kan, jadinya setahun itu pasti membagikan 1,2%, bisa-bisa aja gitu. Tapi mungkin kalau di saat ini lebih optimum itu yang tadi Mas Hasbi sampaikan, di reinvest ya Mas ya. Betul. Toh juga kalau ada kebutuhan bisa at any time di redeem T+1 gitu kan. Dan juga kalau kayak di fixed income plan atau di reksadana pendapatan tetap kan ada volatility market itu yang menyebabkan di redeem saat 2 bulan lagi belum tentu marketnya lagi bagus gitu kan, harga obligasinya lagi tinggi. Kalau ini kan instrumen kurang dari 1 tahun. Gitu. Jadi ya pergerakannya itu lebih smooth dan trennya itu selalu kecenderungannya naik Mas NAV-nya. Gitu. Kalau yang kayak di pendapatan tetap kan bisa naik turun tergantung harga obligasinya kan. Karena rata-rata durasi dari obligasinya lebih panjang dibanding obligasi dari money market fund. Seperti itu. Ya. Oke, jadi mungkin aja ya. Tapi nanti tentu saja Bu Wahyuni dan Bapak Ibu sekalian kita akan coba terus kaji juga ya untuk pengembangan produk-produk kita juga ke depan. Karena memang sejauh ini sih tadi yang Pak Yuda juga sampaikan, berapa memang nasabah karena pasar uang ini kan reksadananya sangat liquid ya. Sangat liquid ya, hanya T+1, bahkan reksadananya Trimegah Asset Management ini ada namanya Trimegah Danaka 1 Bapak Ibu. Ini ada di produk kita juga ya, kita distribusikan juga, bisa dibeli secara offline maupun online melalui Trima ya, mau sistem kita Trima. Itu pencairannya di hari itu juga. Jadi selama Bapak Ibu kasih instruksi ke kami di bawah jam 9 pagi ya, cut off time-nya itu jam 8 lebih 55 menit. Jadi pagi-pagi itu ya kasih instruksi ke kita, bisa lewat sistem Trima atau katakanlah lewat sales kita di cabang juga. Itu nanti sore harinya duitnya udah masuk. Karena T+0. Nah, sebegitu liquid. Jadi kita juga ngelihat karena mudahnya orang lakukan proses redemption tadi, kita masih mengkaji juga sih ngelihat apakah fitur-fitur dividen itu diperlukan gitu ya. Karena balik lagi banyak orang yang justru naruh di sini ada yang sangat short term
Sangat short term loh Pak, banyak juga yang sangat short term ya. Yang benar-benar kalau yang Trimegah K1 ini karena T plus 0 pencairannya, banyak yang make untuk parkir-parkir sebelum bayar saham Pak. Gitu ya. Jadi untuk ditektokin banget memang gitu ya. Jadi kalau habis jual saham gitu ya, kan dapat nih duitnya, cashnya kan masuk ke rekening RDN gitu ya. Kalau di rekening RDN kan nganggur nih dananya. Nah, masukin dulu tuh ke Trimegah K1. Dimasukin dulu, dapat berapa hari juga lumayan daripada nganggur gitu kan. Terus nanti dia beli saham lagi, kan harus bayar sahamnya. Tinggal dicairin aja Trimegah K1-nya. Duit sore udah masuk, saham T plus 2 gitu ya. Ya. Dijual. Nah, masuk bayar gitu. Jadi very liquid. Dan ini Trimegah Asset Management sebagai salah satu MI yang belum banyak Bapak Ibu produk reksadana pasar uang yang settlement-nya itu T plus 0. Ya, salah satunya adalah Trimegah K1. Boleh promosi dikit ya, Pak. Untuk alternatif investasi, Mas. Untuk alternatif investasi. Ini dari Bapak Joy AY. Apakah dana darurat atau simpanan jangka pendek boleh diinvestasikan ke reksadana mengingat, mungkin reksadana pasar uang ya, mengingat liquid dan risiko fluktuatifnya tidak seperti saham. Untuk dana darurat, berarti ekspektasinya anytime aman-aman. Ya. Oh, boleh sekali itu. Karena kan memang nilai fluktuasinya tidak terlalu tinggi gitu kan. Jadinya at any time bisa di-redeem dan harusnya memberikan return yang naik terus ya. Karena underlying-nya adalah obligasi money market dan time deposit. Itu ya itu yang tadi mungkin gambaran yang paling tepat yang tadi saya sampaikan. Banyak yang manfaatkan sekarang nih Mas Hasbi, teman-teman di kantor, teman-teman saya, terus banyak orang juga bilang termasuk yang generasi kolonial ya, om tante saya. Mereka terima uang dari gajian 25 udah nggak ditaruh di bank lagi Pak, otomatis disapu tuh ke money market fund, ke Trimkas 2 atau Trimegah Kas Syariah ya kalau yang syariah gitu. Nanti mereka kalau butuh baru mereka redeem gitu. Terus satu lagi kalau kata mereka, jadinya nggak gatel buat jajan gitu kan. Nah bener, itu dia tuh ya. Ini memang beda banget sih filosofinya ya. Kalau kita naruh duit di tabungan dibiarin sama di reksadana, ya rasa sayangnya tuh lain Pak. Betul. Rasa sayangnya tuh lain, sayang ngeluarinnya maksudnya ya. Aduh kok kepake sih gitu. Jadi mindset investasi itu memang dibangun harus benar-benar dari dini, dari duit yang mungkin hitungannya tuh kecil gitu loh. Ya kayak duit kecil itu mindset investasinya memang harus dibangun di situ. Kalau enggak, wah pas ada duit gede bocor juga kanan kiri kan, sama aja gitu. Oke, sekarang kita ke Bapak Ahmad Alfain. Ya, Bapak Ahmad Alfain. Pak, berapa persenkah maksimal instrumen obligasi dalam sebuah reksadana pasar uang menurut aturan pemerintah? Oke. Mengingat obligasi meskipun jangka pendek masih terdapat risiko default. Ya. Kalau aturan OJK-nya, ini obligasinya kita samakan persepsi obligasi money market ya, yang kurang dari 1 tahun. Itu dari aturan OJK atau aturan pemerintah boleh sampai 100%. Tetapi biasanya para manajer investasi tidak full 100% di obligasi. Karena kan memang salah satu objektif utama dari orang berinvestasi di reksadana pasar uang itu kan adalah likuiditas. Jadi biasanya itu alokasi idealnya itu 70-25 atau 60-40 ya. Jadinya 60 di obligasi money market, 40% itu di time deposit. Karena kan tergantung nih fund-nya ini keluar masuknya seperti apa. Kalau kebanyakan mereka stay dan nggak keluar masuk, tidak redeem sering atau apa, mungkin porsi obligasinya bisa diperbanyak ya. Karena kan tadi yang sudah saya sampaikan, benefitnya adalah kalau di obligasi dalam bentuk reksadana pasar uang itu tax-nya cuma 10%. Kalau pegang langsung 15%. Dan juga obligasi korporasi yang kurang 1 tahun atau obligasi pemerintah yang kurang dari 1 tahun itu memberikan imbal hasil atau return yang lebih tinggi dibanding time deposit. Karena time deposit itu biasanya periodenya itu 1 bulan, 3 bulan ya. Kalau yang obligasi money market ada yang 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan 11 bulan. Jadi boleh aja, boleh 100%, tapi pada kenyataannya, praktek lapangannya
nggak mungkin. Hampir nggak ada yang 100% Ya. di obligasi yang kurang dari 1 tahun. Pasti Karena ada tadi, buffer time deposit ya, ya. karena tadi seninya adalah bagaimana mengatur antara bagaimana mengoptimalkan return di Ya, satu sisi, dan di lain sisi adalah bagaimana untuk memanage risiko likuiditas, gitu ya. betul, betul. Itu apa namanya, seninya Pak Yuda di situ. Sekarang saya ke Pak Giorgio Angelo R. Ini pertanyaannya, sore, saya ingin bertanya mengenai underlying RDPU, reksadana pasar uang, untuk yang deposito, Pak. Amit-amit nih Pak, jika bank gagal bayar. Oke. Mengingat kebanyakan deposito underlying RDPU nominal dan suku bunganya di atas penjaminan LPS. Ya. Bagaimana risk manajemennya? Apakah mungkin hanya mendapat sebagian kecil deposito tersebut, amit-amit jika default nih? Lalu kriteria bank untuk penempatan depositonya di Trimegah apa saja ya? Misal apakah aset atau tingkat bukunya gitu ya? Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, karena yang pertama itu post event, kalau yang kedua ini pre-event atau preventif. Saya lebih senang preventif karena alhamdulillah selama saya manage belum pernah kejadian tuh yang pertama tadi. Tapi preventifnya ini yang saya mau tekankan. Kita memilih bank itu kriterianya cukup banyak. Mungkin secara bagi secara garis besar 2 hal ya. Kita melakukan kuantitatif, analisa secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif. Analisa secara kuantitatif itu adalah apa? Kita lihat rasio-rasionya. Salah satunya adalah asetnya, permodalannya. Makanya kan ada bank buku 1, 2, 3, 4 ya kan. Kita lebih nyaman untuk placement di bank buku 3 dan buku 4. Tapi bukan berarti bank buku 2 kita nggak ada nggak ada alokasi ke sana. Ada juga karena kita melakukan assessment secara financial, secara keuangan, laporan keuangan, mereka bagus rasio-rasionya. Ya, itu mungkin rasio-rasionya seperti rasio-rasio umum ya. Tapi yang nggak kalah penting adalah kita lihat exposure bank tersebut. Loan-nya itu kebanyakan ke sektor apa? Karena kan yang tadi sudah kita bahas kan, bank itu kan juga menghimpun dana dari masyarakat, dan mereka dapat uangnya itu kan dari memberikan kredit. Kreditnya itu ke sektor-sektor mana gitu kan? Kredit-kreditnya itu juga ke mana gitu. Kalau misalnya ke sektor-sektor yang kita nilai berisiko, kita nggak mau taruh di sana. Karena at the end kan kalau mereka gagal bayar, otomatis mereka juga bisa gagal bayar juga ke kita kan, karena kita selaku investor yang menempatkan deposito. Jadi kita lihat analisa secara kuantitatifnya seperti itu. Analisa kualitatifnya, kita lihat bank ini secara historical seperti apa sih, sama kayak milih obligasi Mas. Terus juga backupnya siapa sih, grupnya siapa sih, ya kan. Seandainya mereka butuh injection, kalau misalnya di backup sama grup besar, mereka bisa diinjek kan, mereka tinggal right issue aja kan, atau mereka terbitin obligasi, ada yang mau beli gitu kan. Terus juga ownernya siapa sih gitu, karena kan sama kayak kejadian bank-bank yang dilikuidasi itu, banyak kejadian di tahun 98 ya, itu karena krisis dan mereka juga sebenarnya bisa bayar tapi nggak mau bayar Pak gitu. Kemampuan bayarnya ada, kemauan bayarnya nggak ada. Jadinya itu yang bahaya kan seperti itu. Jadi ya kita melakukan analisa yang tadi saya sampaikan, analisa secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, bank-bank mana aja yang lolos screening itu baru masuk ke universe kita, baru kita boleh tuh. Nah, alokasinya seperti apa itu juga dibagi-bagi. Misalnya dana pihak ketiga bank A misalnya 10 triliun, ya kita maksimal ada hitungan-hitungannya. Jadi yang kita nggak mungkin dong taruh sebesar 3 triliun dari 10 triliun di sana. Berarti exposure kita hampir 30% tuh di sana. Berarti kita terlalu besar exposure di sana. Kita jaga supaya exposure-nya nggak terlalu besar. Kalau bisa itu di bawah 3% malahan per bank. Oke. Rata-rata kita sih di bawah 3% Mas Hasbi. Jadinya sewaktu-waktu kalau kita tarik kita butuh dana segala macam, mereka juga nggak goyang gitu kan kalau kita tarik dananya. Kalau misalnya size dana pihak ketiga mereka misalnya 10 triliun, kita taruh 5 triliun ya kan, kita tarik semua goyang kan. Gitu. Itu berbahaya juga kan, ada concentrated risk di sana. Nah, itu preventifnya yang paling penting. Nah, kalau untuk menjawab post default atau gagal bayar, ya
di sini MI tidak bertanggung, bukan, di sini tidak ada institusi yang menjamin itu karena sudah tertuang bahwa itu risiko berinvestasi. Tapi yang bisa kita lakukan biasanya penyelesaiannya itu adalah bank itu kan nanti harus melunasi kan kewajiban-kewajibannya dia, termasuk asetnya itu dilikuidasi, aset-asetnya itu nanti uangnya itu dapat dari penjualan aset, asetnya itu digunakan untuk membayar kewajiban-kewajibannya kan, kewajiban terhadap investor, which is dari sini adalah kita-kita yang placement deposito di sana kan harus dibayar juga kan. Nah, seperti itu sih Mas. Tapi ya memang kalau kita lihat saat ini risiko untuk terjadinya default di Indonesia khususnya di perbankan kok saya lihat lebih kecil ya dibanding dulu-dulu karena ya kemarin saya baru ikut salah satu conference, salah satu banker senior mengatakan pandemi ini tidak terlalu berkena hit bank secara parah karena apa? Perbankan di Indonesia itu udah sering ngalamin krisis. Dari situ mereka belajar dan regulasinya itu semakin ketat ya kan. Makanya bisa dilihat 2008 ketika subprime mortgage bisa dikatakan sektor perbankan kita nggak kena hit ya Mas ya. 2013 ketika terjadi taper tantrum crisis perbankan kita juga nggak terlalu kena hit. Pandemi corona 2020 ya sampai kayak 98 nggak kejadian gitu karena memang sebenarnya kondisi perbankan kita itu relatif sehat dan pengawasan perbankan kita itu jauh lebih ketat dibandingkan 10 tahun lalu, dibanding 20 tahun lalu, dibandingkan pokoknya setelah 98 itu kondisi pengawasan perbankan kita jauh lebih baik lah dan makin improve gitu. Nah, itu yang salah satu yang kita lihat kelebihan Indonesia saat ini seperti itu. Ya. Sorry, saya jawabnya agak melebar tapi bagus Pak tadi perspektifnya ya. Jadi kan harus kita ngelihat kan secara lebih komprehensif ya, nggak dari satu sisi aja gitu. Bahwa default risk itu ada gitu ya. Itu message yang saya tangkap nih dari Pak Yuda. Default risk itu ada, kita nggak boleh tutup-tutupi gitu ya. Dan itu memang di stated di prospektus, di state di fund fact sheet gitu ya, bahwa risiko default itu ada. Tapi kan ada mitigasi risikonya dan kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya infrastruktur dari pengelolaan atau pengawasan investasi di Indonesia gitu ya. Dari sisi perbankan, dari sisi lain itu hal-hal yang setidaknya bagi kita investor itu menjadi satu kredit poin gitu. Jangan juga kita benar-benar menutup mata dengan kondisi yang ada gitu ya. Betul. Bahwa memang ya ujian-ujiannya itu kan terjadi sebenarnya pada saat kondisi ekonomi itu sulit ya. Kalau saya bilang ya, dunia financial ini ujiannya terjadi pada saat kondisinya itu sulit ya. Kita bisa membandingkan seperti kayak tahun 98 misalnya. Bagaimana carut-marutnya perekonomian kita sampai masuk ke jurang krisis gitu kan. Ya ujung-ujungnya kenapa? Karena memang belum se-mature sekarang infrastruktur regulasinya gitu ya. Betul. Regulasinya, pengawasannya ya kan, manajemen risikonya itu tidak sebaik sekarang. Ya. Tapi dari situ kan tadi Pak Yuda bilang belajar kita semua gitu kan, sebagai bangsa kalau saya bilang ya, sebagai negara, sebagai bangsa kan belajar dari kondisi yang ada gitu ya, sehingga dan kalau kita lihat setelah tahun 2000 kemudian 2010 ya 2008 sempat ada kondisi krisis di dunia seperti itu, kemudian 10 tahun terakhir dan apa yang terjadi tahun kemarin itu sudah membuktikan sesuatu kondisi yang unfavorable. Bayangkan kondisi pandemi ini mungkin saya yakin tidak ada orang di seluruh dunia pun yang memfaktorkan ini sebagai risiko yang bisa terjadi gitu ya. Bagaimana dia bisa ya kan, benar-benar kan kita semua nggak ada yang pernah kepikiran gitu. Bagaimana tiba-tiba orang harus berjaga jarak gitu Pak. Ya, dimana orang kan perekonomian itu muter kalau kita ada interaksi sebagai manusia gitu ya. Harus dijaga jaraknya, akses dibatasi dan segala macam. Saya rasa nggak pernah ada yang berpikir itu sebelumnya. Jadi apa yang terbayang seminar ini online kayak gini ya Mas Hasbi ya. Nggak terbayang kita tiap Jumat bisa ketemu gini kan. Tapi kan ada hikmah gitu ya kalau orang bilang di belakang itu gitu. Bagaimana kita tahan. Tapi satu hal adalah kondisi yang sebenarnya sangat ekstrim itu pun kita punya financial industry itu sampai sejauh ini cukup bertahan gitu ya. Solid. Dan justru tumbuh gitu ya. Kita ngelihat perbankan kita tumbuh dan industri reksadana pun bukan yang tiba-tiba ya kita lihatlah kemarin kan banyak sekali isu ya, banyak sekali kejadian di industri reksadana sendiri kita dengan melihat banyak sekali penegakan aturan gitu ya. Yang
saya mungkin melihatnya justru ini proses pendewasaan dari industri reksadana itu sendiri. Kita akan dibawa ke satu arah yang jauh lebih baik menurut saya gitu kan, ke depannya gitu ya. Dan yang sempat juga waktu itu saya sebagai pelaku industri berpikir awal pandemi, waduh jangan-jangan nih dana kelolaan habis nih gitu ya, orang pada reksadana udah pada ditarik-tarikin semua. Ternyata enggak Pak Yuda. Betul. Data industri Bapak Ibu sekalian menunjukkan posisi dana kelolaan reksadana dibandingkan tahun 2019 akhir, kita bandingkan 2019 ya, sebelum pandemi dengan sudah pandemi justru ada kenaikan walaupun tipis ya. Tapi membuktikan apa? Bahwa kepercayaan orang ke industri reksadana itu masih cukup tinggi dan masih memberikan benefit yang bagus gitu ya bagi investasi Bapak Ibu sekalian. Saya malah pidato nih jadinya. Oke. Ya, sekarang ke pertanyaan berikutnya Pak Yuda. Nggak kalah memacu adrenalin Pak Yuda ya. Semakin lama semakin saya hangatkan perjumpaan kita dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Kusuma Kosen. Ini mungkin tadi mengomentari tentang deposito perbankan. Jelas dong kalau di deposito perbankan itu tetap ada mismatch gitu. Tapi mismatch tadi ya mungkin ya antara waktu tetapnya deposito dengan kreditnya perbankan gitu kan misalnya. Tapi deposito kan ada LPS kalau terjadi RAS. Bagaimana reksadana kalau terjadi RAS? Backupnya dari mana? Oke. Bagus pertanyaannya. Kalau LPS itu kan kalau bank itu terjadi RAS, bank itu nggak bisa bayar, ya LPS mengcover sebesar ya tadi amount 2 miliar itu paling besar, dan juga asalkan bunganya sesuai dengan bunga LPS. Kalau di atas bunga LPS nggak dapat juga tuh Pak. Seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab reksadana ya simple Pak. Kalau terjadi RAS ya kita liquidate asetnya. Nah, makanya pentingnya adalah memilih aset yang benar. Analoginya gini Mas. Kalau emas nih, misalnya punya kebun ya kan. Ada buah mangga, ada buah durian, ada buah pisang, semua itu kan. Mas butuh uang, Mas bisa manen itu dijual kan, ada harganya. Ya. Kalau buahnya bagus, bisa dijual kan. Sama kayak underlying reksadana. Kalau aset-asetnya bagus, bisa kita likuidasi kan. Kalau asetnya busuk, itu nggak bisa kita likuidasi. Ya. Makanya tadi yang saya bilang, risiko itu ada. Tapi kita bisa mitigasi dengan apa? Dengan pemilihan aset-aset yang berkualitas. Aset-aset yang berkualitas itu adalah apa? Obligasi, satu. Kemungkinan terjadi default risk-nya kecil. Ya kan? Kita pilih emiten-emiten yang kemungkinan terjadi risiko default risk-nya kecil. Seperti apa? Industrinya, dari sisi rating, dari sisi grup, ya kan? Terus juga kalau bank sama, tadi makanya ada analisa kuantitatif dan kualitatif. Itu apa? Filter untuk memilih aset-aset yang berkualitas. Jadi tujuannya apa? Ketika ada redemption secara besar-besaran atau bisa kita katakan RAS, kita bisa liquidate. Gitu. Makanya salah satu kriteria kita memilih obligasi ataupun time deposit adalah harus liquid juga, gitu. Karena kan problem juga kalau misalnya ya menurut kita bagus, tahu di redeem ya kan, kita jual di market gak ada yang mau ngebid, gak ada yang mau beli ya kan, atau kita cairkan deposito, tahu-tahunya banknya nggak mau bayar ya kan, bilang tunda nih kita juga lagi di RAS, ya itu problem kan. Makanya pemilihan awal dan juga filter dari underlying aset itu yang paling. Karena itu tujuannya adalah untuk memilih aset-aset yang berkualitas. Jadi ketika ada redemption atau rush, ya kan, itu kita bisa liquidate secara dengan harga bagus seperti itu. Oke, ya. Masih dari Pak Kusuma Kosen, Pak. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh underlying di open full 100% Pak informasinya? Ini pertanyaan yang sering banget nih nasabah. Kalau dapat info kan fun fact sheet Pak, isinya 5 maksimal 10 ya. Kalau ini tanya boleh nggak di open full, isinya apa semua gitu? Kalau kita kan bekerja atau misalkan melaporkan sesuai yang memang diaturkan oleh OJK. Oke. Gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya kita buka full, berarti kan ada investor lain yang memang sebenarnya nggak mau juga ketahuan isinya kan. MI kita kan juga bisa dilihat sama MI lain. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya itu bisa terlihat lah, merepresentasikan dari top 10 sebenarnya. Ya. Gitu. Dan juga bisa dilihat dari track record
berapa tahun ini pernah ada apa namanya, kesleo nggak, ya kan, kesleonya gara-gara apa gitu, ada gagal bayar nggak, seperti itu. Tapi ya yang bisa saya sampaikan adalah kita pengelolaannya di Trimega Asset Management konservatif, dalam artian kita menghindari risiko-risiko yang tidak perlu diambil. Jadinya analoginya risk and return-nya kita ukur banget gitu. Jadi ya bisa aja Pak, saya tergoda gitu kan untuk dapat return yang tadi saya bilang money market bisa 6%, 7% ya kan. Tapi ya ada risiko di sana kan. Makanya saya selalu bilang kan, ada pepatah yang sesuatu itu yang kalau too good to be true, it is not true gitu kan. Jadinya ya asetnya itu problem biasanya seperti itu. Ya. Jadi ya ini sering banyak tanya, bisa nggak dimunculin semua gitu ya. Ya namanya fund manager ini kan mengelola, ada strategi-strategi lah yang katakanlah dalam pengelolaannya bukan untuk semuanya dibuka ke publik gitu ya. Artinya memang ada strategi, part of the strategy adalah itu. Tapi paling tidak memang reksadana ini kan ada pengawasannya juga gitu ya. Ada pengawasannya juga, dan kita melihat apa yang mungkin Bapak Ibu ya, kita buka mata, buka telinga juga bagaimana kita melihat OJK ya semakin tegas saat ini gitu ya. Semakin detail, semakin memberikan safety lah untuk kita semua gitu ya. Dengan hal itu, jadi saya rasa harapannya memang kita semua melihat investasi yang lebih sehat ke depannya, yang memberikan kenyamanan bagi semua nasabah ke depannya. Dan banyak pertanyaan mengerucut ke satu hal ini Pak. Trimega Aset sendiri pernah nggak punya reksadana pasar uang yang gagal bayar? Nggak pernah, Mas Hasbi. Nggak pernah. Saya di Trimega dari 2013 belum pernah ada gagal bayar. Dan setahu saya dari hampir 30 tahun ya Trimega Asset Management beroperasi, belum ada yang gagal bayar, Pak. Ya. Reksadananya. So don't worry, karena memang filosofinya di kita adalah prudent ya Pak ya. Kita lebih konservatif. Karena rasanya tujuan orang untuk naruh di reksadana pasar uang adalah tipe-tipe dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih low risk ya, lebih low risk, lebih short term gitu ya. Oke. Sehingga itu lebih cocok. Satu lagi pertanyaan terakhir saya akan bacakan. Udah terakhir Pak, tenang Pak. Pak, apakah ada ROI yang dikatakan wajar untuk reksadana pasar uang itu berapa? Karena bisa saja ada yang memberikan ROI cukup tinggi di awal, misal, ini 100% aja nggak ada ya. ROI yang cukup tinggi, namun akhirnya di ujung belakang terjadi default misalnya. Takutnya kan terjadi default misalnya. Ya. Karena ekonomi yang sulit ini banyak orang mudah tergiur dengan investasi yang ROI-nya. Ini mungkin investasi lain di luar dari reksadana pasar uang itu ada yang kasih ROI-nya sangat tinggi tapi ujung-ujungnya default gitu ya. Kalau di reksadana pasar uang ini yang dikatakan wajar itu berapa Pak? Oke. Kalau pertama mungkin yang bisa saya kasih gambaran adalah ketika kita berinvestasi, makanya tadi bahasa yang tepat itu nih kata-kata dari OJK. Pahami dulu baru nikmati gitu. Pahami itu underlying-nya apa? Ya kan, kalau misalnya pasar uang tadi kan udah di stated di prospektus dan jelas sekali bahwa berinvestasi di instrumen money market baik deposito atau obligasi kurang dari 1 tahun, ya kan? Nah, gambarannya adalah ya returnnya harusnya deviasinya nggak jauh-jauh banget dari deposito kan? Gitu. Karena return itu kan kita bisa membandingkan return itu bagus atau enggak itu relatif kan? Kita bandingkan terhadap apa? Kalau nggak bisa dong misalnya reksadana pasar uang kita bandingkan sama saham A, B atau C, karena kan memang nggak boleh beli saham kan, jadi relatif terhadap underlying-nya gitu. Jadi kalau menurut saya return relatif reksadana itu bagus ataupun ketinggian atau enggak itu bisa dibandingkan dengan deposito. Misalnya saat ini rata-rata deposito 3,5%, 4% gross ya. Kalau misalnya pasar uang bisa memberikan 4,5 sampai 5% itu bagus. Gitu. Tapi kalau pasar uang, reksadana pasar uang saat ini bisa memberikan return 7 sampai 8% net, itu bisa bagus, bisa nggak bagus, harus hati-hati gitu kan. Ya, bisa harus ditanyakan lebih detail lagi ya. Lebih detail. Underlying-nya apa? Ya. Underlying-nya apa? Untuk MI-nya lebih transparan gitu ya. Betul. Apakah ada deposito yang masih memberikan
sekarang 8% net, saya rasa udah nggak ada ya. Ya. 9% net udah nggak ada ya. Ya. Seperti itu. Jadinya relatif selalu dibandingkan. Beli reksadana pendapatan tetap juga gitu, relatif dibandingkan. Reksadana equity juga seperti itu, dibandingkan juga. Ya. Gitu. Kalau reksadana pasar uang lebih gampang ukur ya, karena kan memang volatility-nya nggak terlalu besar. Gitu kan. Jadinya makanya itu yang bisa menjelaskan apakah reksadana ini investnya di hal yang benar atau enggak. Kalau ada yang bisa memberikan return jauh lebih tinggi ya bisa macam-macam tuh. Isinya mungkin bukan reksadana, bukan instrumen pasar uang, bisa aja, gitu kan? Ya. Bisa jadi diisi instrumen lain gitu yang memberikan return lebih tinggi. Ya. Gitu. Jadi itu juga makanya kenapa Pak Yuda dan Bapak Ibu sekalian di Trimegah Sekuritas kita juga tadi ya jargon OJK pahami baru nikmati itu menjadi spirit kita juga ya di Trimegah. That's why kita nggak bosan-bosannya untuk bikin event-event seperti ini. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian kita udah diskusi deh ya setransparan mungkin gitu ya, kita pengen bisa sampaikan nggak hanya sisi benefit atau returnnya tapi risikonya juga ya. Bapak Ibu bisa tanyakan ke kami, bisa kita diskusi gitu, karena kami percaya bahwa investasi itu urusannya kan dengan kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya pendek-pendek doang gitu ya, tapi kita harus lebih mengenali, karena pada dasarnya pengelola investasi adalah partner investasi kita. Itu filosofi kami di sini. Ya, Pak Yuda dari Trimegah Asset Management atau katakanlah Trimegah Sekuritas kan kerjasama juga dengan banyak fund manager yang lain. Semuanya kami anggap adalah kita sama-sama menghadirkan partner investasi. Partner siapa? Kami partnernya MI partnernya kami berdua ini adalah partnernya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ya memang kita harus menyampaikan sesuatu memang secara proper gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian perjumpaan kita di sore hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum kita ulas di sore hari ini akan kami jawab melalui email gitu ya. Ikuti terus webinar series kita di setiap hari Jumat, tapi karena minggu depan Jumatnya tanggal merah, kita libur dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 9 April. Kita dengan Trimegah Asset Management lagi nih Pak Yuda, tapi dengan pembicara yang berbeda. Temanya sangat menarik Bapak Ibu, yaitu saya trader, perlukah beli reksadana? Nah ini kan, ya jadi biasa trader saham ditawarin reksadana, ngapain beli reksadana gitu ya. Nah kita akan kasih sharing perspektif yang lain ya tentang hal ini. Seru. Oke. Nanti Bapak Ibu kita juga akan blast email invitation ya untuk next webinar di email Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau langsung ikutin update-nya, silakan follow Instagram kita di @Trimegah Sekuritas. Di situ kita akan sharing invitation-nya melalui IG story kita ya. Oke. Baik, demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan di sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Yuda atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini kami ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga investasi kita jaya terus, semakin sukses, semakin berhasil, sehat selalu, dan selamat sore.